Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Eltin. Semoga hari ini anak-anak berada dalam keadaan yang sehat dan semoga anak-anak tetap ceria. Oke, hari ini anak-anak sebelum kita belajar, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan belajar. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami agar kami mampu belajar dengan baik. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang beriman. Beriman berarti berjuang melawan godaan. Jadi, beriman berarti berjuang melawan godaan. Anak-anak mau mendengarkan cerita? Ya, saat ini Ibu akan bercerita tentang kucing dan elang. Mari kita dengar bersama. Kucing dan elang. Ada seekor kucing yang kerjanya sehari-hari menjual cacing kepada para unggas. Jual beli cacing itu dilakukan dengan sistem barter, yaitu tukar-menukar barang. Kucing menyerahkan cacing dan para unggas memberikan sehelai bulu sayapnya. Suatu hari, datanglah raja burung elang yang ingin memakan cacing milik kucing itu. Baginya, tidak menjadi soal bahwa setiap hari ia harus menyerahkan setangkai bulunya untuk ditukar dengan makanan kesukaannya. Elang sangat ketagihan memakan cacing-cacing itu, sehingga tidak menyadari bahaya yang mengancam dirinya dan tugasnya untuk memimpin para elang. Raja elang tergoda dan dikuasai oleh keinginan untuk memakan cacing yang ditawarkan kucing. Pada suatu hari, ketika elang menyerahkan bulu sayapnya untuk kesekian kalinya kepada kucing, tiba-tiba elang menyadari bahwa ia tidak mampu terbang lagi karena bulunya sudah hampir habis. Pada saat itulah kucing menangkap dan memangsanya. Akhirnya elang pun tiada dan kucing merasa kenyang. Oke anak-anak, itu dia kisah tentang kucing dan elang. Anak-anak, nah ini dia tugas yang harus anak-anak selesaikan. Tugasnya apa godaan yang dialami oleh elang. Anak-anak, bukan saja elang yang pernah mengalami godaan, tetapi kita sebagai manusia juga pernah mengalami godaan. Misalnya anak laki-laki ketika sedang belajar, nah ada temannya yang mengajak untuk bermain Free Fire. Nah, kira-kira anak-anak pilih yang mana? Belajar atau Free Fire?
bermain Free Fire. Pasti anak-anak lebih menyukai bermain Free Fire. Oke, begitu juga anak-anak perempuan. Nah, sekarang kita tidak asing lagi dengan TikTok. Oke, anak-anak yang perempuan ketika belajar, nah, ketika teman-temannya ajak untuk bermain TikTok, pasti anak-anak perempuan lebih memilih untuk bermain TikTok. Oke, itu dia. Jadi anak-anak ketika sedang belajar, kita harus terus belajar. Tidak boleh mengikuti ajakan dari teman-teman. Nah, kalau seandainya jika kita tidak mengikuti ajakan teman-teman, berarti kita sudah berjuang melawan godaan. Berarti kita sebagai orang yang beriman sudah berjuang melawan godaan. Nah, hewan elang pernah mengalami godaan. Kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Yesus juga pernah mengalami godaan. Nah, anak-anak Yesus juga pernah mengalami godaan. Nah, mari anak-anak membaca kisah tentang Yesus dicobai di padang gurun. Nah, ini dia kisah Yesus dicobai di padang gurun. Jadi anak-anak membaca kisah ini ya. Oke anak-anak, setelah membacakan kisah Yesus dicobai di padang gurun, nah ada pertanyaan. Pertanyaannya, apa saja godaan yang dialami oleh Yesus? Jadi anak-anak tulis ya, apa saja godaan yang dialami oleh Yesus. Nah, anak-anak, Yesus, kita lihat Yesus itu berpuasa di padang gurun selama 40 jadi 40 hari 40 malam. Jadi anak-anak 40 berarti 40. Oke, 40 hari dan 40 malam. Yesus berpuasa tanpa memakan apapun. Jadi ketika berpuasa, iblis pun datang untuk mencoba Yesus. Tetapi anak-anak, kita tahu bahwa Yesus berani melawan godaan yang dilakukan oleh iblis. Oke, kita lihat Yesus sudah berani melawan godaan iblis. Berarti kita sebagai anak-anak Yesus harus berjuang melawan godaan iblis juga. Oke, Yesus, anak-anak, Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam itu punya tujuan, punya alasan. Mengapa Yesus harus berpuasa? Karena Yesus setelah berpuasa, Yesus akan menjalankan tugas yang dikehendaki oleh Allah. Jadi itu dia alasan kenapa Yesus berpuasa di padang gurun. Jadi anak-anak, dari kisah Yesus dicobai di padang gurun, kita juga diajak untuk tidak jatuh dalam dosa, untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Oke, baik anak-anak, jadi itu dia pelajaran kita hari ini. Perhatikan baik anak-anak, ada 2 tugas. Tugas yang pertama, apa godaan yang dialami oleh elang. Tugas nomor 2, apa saja godaan yang dialami oleh Yesus. Oke, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dah, selamat belajar.